Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inta dari kelas D program studi pendidikan bahasa Inggris. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas MIT mata kuliah Curriculum and Material Development. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai konsep kurikulum merdeka dan pembelajaran mendalam. Ketiga topik ini sangat penting dalam dunia pendidikan karena menjadi dasar dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Oleh karena itu, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep kurikulum. Pengertian kurikulum. Kurikulum dapat diartikan sebagai suatu rencana pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum tidak hanya berupa materi pelajaran, akan tetapi mencakup tujuan, metode, strategi, serta evaluasi pembelajaran. Jika dianalogikan, kurikulum itu seperti GPS dalam perjalanan. Tanpa GPS, kita bisa berjalan tetapi tidak tahu arah yang jelas. Begitu juga dalam pendidikan. Tanpa kurikulum, proses pembelajaran bisa berjalan tanpa tujuan atau arah yang jelas. Oleh karena itu, kurikulum menjadi dasar utama dalam mengatur seluruh kegiatan pembelajaran di sekolah. Adapun tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum itu tidak berfokus pada aspek akademik saja, tetapi mencakup 3 aspek. Yang pertama itu aspek pengetahuan, yaitu siswa diharapkan mampu memahami dari materi yang diajarkan. Contohnya dalam bahasa Inggris, dalam pelajaran bahasa Inggris itu siswa dapat memahami grammar. Dan yang kedua itu aspek keterampilan, yaitu siswa dapat menerapkan pengetahuan tersebut. Contohnya, siswa dapat berbahasa Inggris dengan baik. Yang ketiga itu aspek sikap, yaitu pembentukan karakter siswa. Contohnya disiplin, berani, dan tanggung jawab. Adapun komponen kurikulum, yang pertama itu tujuan pembelajaran, yaitu hasil yang ingin dicapai dari proses belajar. Yang kedua itu materi pembelajaran, yaitu bahan atau isi yang akan diajarkan. Yang ketiga itu metode pembelajaran, yaitu cara atau strategi yang digunakan oleh guru dalam mengajar, seperti metode diskusi, ceramah, ataupun role play. Yang keempat yaitu evaluasi pembelajaran, yaitu proses penilaian untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran itu telah tercapai. Keempat komponen ini harus saling mendukung, karena jika salah satu tidak sesuai maka pembelajaran tidak akan berjalan secara optimal. Adapun fungsi kurikulum sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran. Selain itu, kurikulum juga memberikan arah dan tujuan yang jelas sehingga proses pembelajaran lebih terstruktur dan sistematis. Dengan adanya kurikulum, guru tidak hanya mengajar secara bebas tetapi memiliki acuan yang jelas dalam menyampaikan materi kepada siswa. Selanjutnya, peran guru dan siswa. Guru berperan sebagai fasilitator, yaitu membimbing siswa, sementara siswa sebagai peserta aktif, di mana siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi mencari, memahami, serta mengembangkan pengetahuannya. Selanjutnya, prinsip kurikulum. Yang pertama itu relevan, yaitu sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Yang kedua itu fleksibel, yaitu dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan siswa. Dan yang terakhir itu adalah berkesinambungan, yaitu materi pembelajaran itu harus saling terhubung antar jenjang pendidikan. Dengan prinsip ini, kurikulum dapat berjalan secara efektif dan adaptif. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu kurikulum merdeka. Pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberikan kebebasan kepada guru dan siswa dalam proses pembelajaran agar lebih fleksibel, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Secara sederhana, kurikulum merdeka memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan minatnya, bakatnya, dan kemampuan masing-masing. Adapun tujuan kurikulum merdeka, yang pertama meningkatkan kualitas pembelajaran, yang kedua mengembangkan potensi siswa secara maksimal, dan yang ketiga
Kurikulum Merdeka juga bertujuan untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Siswa tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki nilai atau karakter yang baik. Adapun nilai-nilainya, yang pertama itu beriman dan bertakwa. Yang kedua, mandiri, yaitu siswa tidak bergantung kepada orang lain. Dan yang ketiga itu kreatif, berarti siswa mampu menciptakan ide-ide baru. Dan yang keempat itu gotong royong, yaitu siswa dapat bekerja sama. Dan yang terakhir itu bernalar kritis, yaitu siswa dapat berpikir secara logis. Adapun struktur kurikulum Merdeka, yang pertama itu intrakurikuler, yaitu pembelajaran di kelas yang seperti biasa, misalnya belajar bahasa Inggris, matematika, IPA, dan lain-lain. Adapun proyek penguatan pelajar Pancasila atau P5, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Dengan adanya P5 ini, siswa tidak hanya belajar tentang teori, tetapi juga langsung pada praktik di kehidupan nyata. Contohnya, siswa membuat proyek tentang lingkungan, misalnya mengurangi sampah plastik. Adapun ciri-ciri kurikulum Merdeka, yang pertama itu pembelajaran fleksibel, yaitu guru dapat menyesuaikan materi dan metode sesuai dengan kondisi siswa. Yang kedua itu berfokus pada minat siswa. Contohnya dalam pembelajaran bahasa Inggris, siswa yang suka musik itu belajar lewat lagu, dan siswa yang suka cerita itu belajar membuat cerita. Dengan kata lain, siswa tidak dipaksa untuk belajar dengan cara yang sama, tetapi diberikan kebebasan dalam belajar sesuai dengan minatnya. Selanjutnya, guru memiliki peran penting dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama itu sebagai fasilitator, yaitu membantu siswa dalam belajar. Yang kedua, pembimbing, yaitu mengerahkan siswa. Dan yang terakhir itu inovator, yaitu menciptakan pembelajaran yang menarik. Dalam kurikulum Merdeka, guru itu dituntut untuk lebih kreatif dan mampu memahami setiap karakter siswa. Adapun keunggulan dari kurikulum Merdeka, yang pertama, siswa lebih aktif karena dilibatkan langsung. Yang kedua itu meningkatkan kreativitas karena diberikan kebebasan dalam berpikir. Dan yang terakhir itu pembelajaran lebih bermakna. Selain keunggulan, ada pula kelemahan dari kurikulum Merdeka. Yang pertama itu adaptasi guru. Guru harus kreatif, inovatif, dan mampu menyesuaikan pembelajaran dengan siswa. Yang kedua itu keterbatasan fasilitas. Tidak semua sekolah itu memiliki fasilitas yang sama, misalnya alat, media, atau internet. Dan yang terakhir itu pemahaman belum merata. Masih ada guru dan siswa yang belum sepenuhnya memahami apa itu kurikulum Merdeka. Kadang kurikulum Merdeka itu hanya dianggap sebagai bebas belajar, padahal punya tujuan dan aturan-aturan. Keberhasilan kurikulum Merdeka itu tidak hanya bergantung pada kurikulumnya saja, akan tetapi juga pada kesiapan guru, sekolah, maupun siswa itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu pembelajaran mendalam. Pengertian pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan proses belajar berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Artinya, siswa tidak hanya menghafal materi, tetapi benar-benar memahami dan mampu menerapkan serta dapat merefleksikan apa yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, fokus pembelajaran ini bukan hanya pada nilai, tetapi pada pemahaman dan kemampuan siswa dalam menggunakan pengetahuannya tersebut. Ciri-ciri pembelajaran mendalam diantaranya, pertama, siswa aktif dan sadar dalam belajar. Artinya, mereka terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Misalnya, siswa tidak hanya mendengarkan, tetapi juga berdiskusi dan mengajukan pertanyaan. Kedua, siswa mampu berpikir secara kritis dan analitis, sehingga tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mampu mengelola dan mengevaluasinya. Ketiga, pembelajaran bersifat bermakna dan kontekstual, yaitu materi yang diajarkan melalui kehidupan nyata. Misalnya, dalam pembelajaran bahasa Inggris, siswa tidak hanya menghafal kosakata, tetapi juga mempraktikkan
percakapan dalam situasi sehari-hari. Keempat, suasana belajar dibuat semenyenangkan mungkin agar siswa lebih termotivasi. Dan yang terakhir, pembelajaran ini mengembangkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik secara seimbang. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran mendalam. Yang pertama adalah agar siswa dapat memahami materi secara mendalam. Kedua, siswa mampu menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti berpikir kritis atau kreatif. Dan yang keempat, membentuk karakter siswa serta kompetensi siswa secara menyeluruh. Tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki sikap dan keterampilan yang baik. Selain itu, pembelajaran mendalam juga bertujuan untuk membentuk profil lulusan dengan berbagai kompetensi seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, sehingga siswa siap menghadapi tantangan di masa depan. Contoh penerapan pembelajaran mendalam di kelas antara lain diskusi kelompok, di mana siswa saling bertukar ide atau pendapat. Yang kedua, problem solving, yaitu siswa diberi suatu masalah untuk dianalisis dan diselesaikan. Terus yang ketiga itu studi kasus, di mana siswa menganalisis peristiwa yang terjadi di masyarakat. Dan yang terakhir itu project based learning, yaitu siswa mengerjakan proyek yang diberikan dengan materi pembelajaran melalui kegiatan tersebut. Siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Selanjutnya kita masuk ke prinsip pembelajaran mendalam. Prinsip pembelajaran mendalam memiliki beberapa prinsip utama. Pertama, berkesadaran, yaitu siswa belajar dengan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Misalnya siswa belajar karena ingin memahami materi, bukan hanya karena tuntutan nilai. Kedua, bermakna, yaitu pembelajaran harus relevan dengan kehidupan siswa. Misalnya materi yang dikaitkan dengan pengalaman atau situasi nyata yang mereka alami. Ketiga, menggembirakan, yaitu suasana belajar dibuat menyenangkan dan tidak menegangkan. Selain itu, pembelajaran juga berpusat pada siswa yang bersifat kontekstual serta kolaboratif, sehingga siswa dapat belajar secara aktif dan bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya kita masuk ke peran guru. Dalam pembelajaran mendalam, guru tidak lagi hanya sebagai menyampaikan materi, sebagai pengajar, tetapi memiliki peran yang lebih luas. Guru berperan sebagai aktivator, yaitu memotivasi siswa agar aktif dalam belajar. Yang kedua, kolaborator, yaitu bekerja sama dengan siswa maupun pihak lain dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga itu sebagai pengembang budaya belajar, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, positif, dan mendukung perkembangan siswa. Dapat disimpulkan, pembelajaran mendalam adalah pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada hafalan, tetapi pada pemahaman, penerapan, dan pembentukan karakter siswa secara menyeluruh, sehingga siswa siap untuk menghadapi kehidupan di masa yang akan datang atau di masa depan. Oke, cukup sekian dari pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.